Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Nur Sapaat dari Program Studi Administrasi Publik, NIM 2030711049. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul tentang perbandingan administrasi negara. Yang pertama, pengertian perbandingan administrasi negara. Perbandingan administrasi negara tersusun dari 3 konsep yang sangat bermakna, yaitu kata perbandingan administrasi dan kata negara. Perbandingan artinya melakukan penilaian terhadap dua hal yang sama dalam objek tertentu. Kata perbandingan dapat diartikan pula dengan istilah menyamakan dan membedakan dua objek atau lebih objek tertentu. Misalnya membandingkan objek kajian administrasi negara dengan administrasi perkantoran. Keduanya merupakan bagian dari ilmu administrasi yang secara definitif memiliki arti yang sama, tetapi objeknya berbeda. Jika yang pertama objeknya adalah negara, sedangkan yang kedua objeknya perkantoran. Lalu ada fungsi administrasi negara. Fungsi terpenting ilmu perbandingan administrasi negara adalah yang pertama, hasil analisis perbandingan berfungsi menjelaskan sebagai kelebihan dan kekurangan suatu sistem pengelolaan administrasi negara, sehingga masing-masing negara dapat saling bertukar pikir, memperbaiki kelemahan-kelemahannya. Yang kedua yaitu menjadi salah satu metode dalam penelitian di bidang administrasi negara. Dengan demikian, para peneliti atau mahasiswa dan masyarakat dapat menganalisis prinsip-prinsip administrasi negara melalui metode komparatif antar sistem ataupun antar negara. Yang ketiga ada tolak ukur pengelolaan administrasi negara dan sebagai pemecahan masalah untuk sebagai persoalan yang dihadapi oleh suatu negara dan pemerintahan yang berkaitan dengan administrasi negara. Selanjutnya ada keunggulan mempelajari perbandingan administrasi negara. Mempelajari perbandingan administrasi negara berguna untuk yang pertama, mencari perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam administrasi negara masing-masing. Yang kedua, keunggulannya yaitu mencari dan menemukan sistem administrasi negara paling efektif dalam mencapai tujuan bernegara. Lalu yang ketiga, mencari dan menemukan sistem yang paling tepat untuk digunakan dalam menjalankan kebijaksanaan negara. Lalu ada tujuan ilmu perbandingan administrasi negara. Tujuan mempelajari ilmu perbandingan administrasi negara adalah yang pertama, mengkaji dan menganalisis sistem administrasi negara lain untuk diambil manfaatnya, sehingga mempermudahnya proses penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Yang kedua, mencari pengetahuan tentang rahasia keberhasilan suatu negara dan kegagalan negara lain meskipun menggunakan sistem administrasi yang sama. Lalu, mempelajari kebudayaan yang beragam di negara lain serta memahami sikap kepemimpinan para birokrasi dan penerapan birokrasinya. Selanjutnya, mengadakan identifikasi faktor-faktor kultural, politik, sosial yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan. Yang terakhir, ada perkembangan pemerintah dalam sistem administrasi negara. Lalu ada perkembangan pemerintah dalam sistem administrasi negara. Tri Kadarwarti menjelaskan bahwa pada masa-masa sebelum awal abad ke-20, administrasi negara masih merupakan bagian dari studi pemerintahan. Artinya belum menjadi disiplin ilmu dan objek kajian. Pada tahun 1947, administrasi perbandingan mulai dipelajari, tetapi masih merupakan bagian dari ilmu pemerintahan. Kajian perbandingan administrasi terus dilakukan para ilmuwan, sehingga perbandingan administrasi penampakan dari sebagai salah satu
Disiplin ilmu yang patut dikembangkan perguruan tinggi. Penelitian tentang administrasi di berbagai negara ikut menguatkan keberadaan ilmu administrasi negara. Hanya karena ilmu perbandingan administrasi masih merupakan bagian dari ilmu pemerintahan, kemunculan ilmu itu terhambat. Selanjutnya ada peran pemerintahan dalam sistem administrasi negara. Istilah pemerintahan mempunyai 3 arti, yaitu yang pertama, pemerintahan sebagai wakil yang mewakili negara. Yang kedua, pemerintahan sebagai pemimpin harian negara, menjalankan pimpinan yang disebut pemerintahan terdiri atas pemerintahan politik dan administratif. Yang ketiga, pemerintah sebagai setiap jabatan dan keseluruhan jabatan-jabatan yang berwajib dan berwenang menegakkan serta mempergunakan wibawa dan kekuasaan negara. Ciri-ciri administrasi negara. Ciri-ciri administrasi negara menurut Toha 1997 adalah sebagai yang pertama, pelayanan. Selanjutnya, ciri-ciri administrasi negara. Ciri-ciri administrasi negara menurut Toha 1997 adalah yang pertama, pelayanan yang diberikan bersifat lebih penting dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan oleh organisasi-organisasi swasta. Urgensi pelayanan ini karena menyangkut kepentingan semua masyarakat, dan kalau diserahkan atau ditangani oleh organisasi lainnya tidak akan berjalan lancar. Lalu, pelayanan yang diberikan oleh administrasi negara pada umumnya bersifat monopoli atau semi-monopoli. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, administrasi negara dan administratornya bertindak berdasarkan undang-undang dan peraturannya. Terus, pelayanan tidak dikendalikan oleh harga pasar, tetapi ditentukan oleh para pengabdian kepada masyarakat umum. Selanjutnya ada fungsi administrasi negara. Administrasi negara sebagai fungsi atau tugas pemerintah merupakan salah satu di antara 5 tugas atau fungsi pemerintah yang terdiri atas. Yang pertama, menegakkan persatuan dan kesatuan nasional dan teritorial. Lalu mengembangkan kebudayaan nasional di atas kebudayaan kesukaan dan kedaerahan. Selanjutnya ada pemerintahan. Dalam pemerintahan yang pertama yaitu ada pengaturan perundangan, pembinaan masyarakat negara, dan kepolisian. Selanjutnya pendekatan yang dilakukan dalam perbandingan administrasi negara. Yang pertama, pendekatan filosofis. Secara filosofis negara barat menganut paham ideologis tersendiri dalam mengembangkan sistem administrasi negaranya. Amerika Serikat, Prancis, dan Jepang berpegang pada ideologi liberalisme. Uni Soviet berdasarkan komunisme. Yordania berdasarkan Islam dan Indonesia berdasarkan Pancasila. Yang kedua yaitu pendekatan politis. Pendekatan kedua adalah pendekatan politis, yaitu administrasi negara yang menekankan fungsi-fungsi politik dalam bernegara. Fungsi-fungsi politik yang dimaksud adalah yang pertama, memberi pengetahuan ke arah penguasaan negara, lalu mempertahankan kekuasaan atau kedudukan atas negara. Yang ketiga yaitu mengatur hubungan antar individu dan individu dengan negara, hubungan antar kelompok dan antar kelompok dan negara, dan mengatur hubungan antar negara. Lalu selanjutnya yaitu tentang pendekatan sistematik. Pendekatan sistem dalam administrasi negara melihat seluruh komponen administrasi sebagai totalitas yang berfungsi satu sama lain dan saling mempengaruhi, sehingga apabila salah satu komponen terganggu, komponen lainnya akan terganggu pula. Selanjutnya yaitu pendekatan administratif dan konstitusi. Pendekatan administrasi adalah pendekatan dengan menggunakan teknik administrasi yang terdiri atas
Selanjutnya yaitu pendekatan administratif dan konstitusi. Selanjutnya yaitu ada tentang pendekatan matematis dan konstitusi. Terus ada juga pendekatan ekologis. Pendekatan ekologis dalam administrasi negara merupakan pendekatan yang dikaitkan dengan lingkungan tempat atau wilayah yang diduduki negara.